Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang mulia ini untuk mendengarkan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan motivasi di dalam menuntut ilmu. Namun sebelumnya perkenankan kami untuk menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada Ketua Yayasan Dakwah Islam Nida'us Sunnah di Rembang ini, beliau Al-Ustadz Abu Hudzaifah SPD hafizahullah ta'ala. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Komandan Kodim 0720 Kabupaten Rembang dan pengurus atau takmir Masjid Al-Mulk di Kodim sini yang telah memberikan kepada kita semua izin sehingga pengajian pada kesempatan siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Kita akan berbicara tentang kisah menuntut ilmu, dan setiap kali berkumpul bersama dengan penuntut ilmu, saya senantiasa teringat dengan bait syair yang sering disampaikan oleh guru saya ketika sedang berkumpul dengan para penuntut ilmu. Beliau katakan, yatibu qalbah biluqya ikhwatin fihim ijtama'na fi tariqil awhadi tauhidu rabbin nas jul muradina wa bi khairir ruslillahi kullun naqtadi famadaru manhajina kitabu ilahina wa sunnatul asma sunnatu ahmadi thummal huda hadiyus sahabati ba'dahu khairul ula min ahli qarnin amjadi ilzam khutahum waqtadi atharahum dunabtida'in au ghuluwin tas'adi. Yatibu qalbah, hati kita merasa berbahagia, biluqya ikhwatin, karena kita berjumpa, bertemu, bertatap muka dengan saudara-saudara penuntut ilmu. Fihim ijtama'na fi tariqil awhadi, bersama mereka kita berkumpul dan berjalan di atas jalan yang lurus. Famadaru manhajina kitabu ilahina, poros dari manhaj kita adalah kitab Rabb kita, yaitu kitab Al-Quran Al-Karim. Wa sunnatul asma sunnatu ahmadi, kemudian sunnah yang mulia juga menjadi poros dari manhaj kita. Sunnah yang mulia yaitu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsummal huda hadiyus sahabati ba'dahu khairul ula, kemudian kita juga berpegang teguh dengan sebaik-baik petunjuk, yaitu petunjuk dari sebaik-baik generasinya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ilzam khutahum, titilah jalan mereka, waqtadi atharahum, dan ikutilah jejak-jejak mereka, dunabtida'in au ghuluwin tas'adi, dengan tanpa berbuat bid'ah, dengan tanpa berbuat ekstrim dan melampaui batas, niscaya engkau akan bahagia. Itulah poros di dalam kita beragama. Kita mengikuti prinsip beragama kaum salaf, mengikuti Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti pemahaman para sahabat, karena mereka adalah sebaik-baik generasi umat ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rekomendasi kepada generasi ini, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, kisah para penuntut ilmu yang sejati. Kenapa kisah para penuntut ilmu itu perlu untuk disampaikan? Karena ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak bisa ditimbang harganya ilmu ini dengan dunia dan seluruh isinya. Jadi sebaik-baik sesuatu yang dicari itu adalah ilmu, dan sebaik-baik teladan bagi kita adalah para penuntut ilmu, yaitu para ulama. Siyarul ulama'i nuzha, nuzha lil aqli wa nuzha lil qalb. Kisah para penuntut ilmu, para ulama di dalam menuntut ilmu itu adalah merupakan kesenangan, pencerahan bagi hati kita, bagi akal kita, membersihkan hati dan mencerdaskan akal serta memotivasi kita untuk lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu. Sebelumnya kita akan sampaikan tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu disebutkan sangat banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan banyak sekali para ulama menulis buku tentang keutamaan ilmu. Di antara yang terkenal di zaman ini adalah Kitabul Ilmi, dan itu adalah kitab pertama yang saya baca. Kitabul Ilmi, tulisan Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Termasuk di dalam Kitabul Ilmi ini disebutkan problematika para penuntut ilmu yang ada di Indonesia. Dimintakan fatwa sama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kemudian fatwa beliau ditorehkan di dalam Kitabul Ilmi dan dicetak sampai sekarang beredar di seluruh penjuru dunia. Kita patut berbangga, negeri kita itu masuk, ya, salah satu problematika negeri kita itu masuk disebutkan di dalam Kitabul Ilmi, tulisan salah seorang ulama besar. Di antara keutamaan ilmu, dan sebelumnya kita harus pahami ilmu di sini adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Ilmu yang memiliki keutamaan, ilmu yang membuat seseorang tidak menjadi buta, itu adalah ilmu agama. Maka para ulama mengatakan, mathalul jahili an dinihi radin biqaidihil jahulil hairi kabahimati amya'i qada zimamaha a'ma ala iwajid tariqil jairi. Mathalul jahil an dinihi, perumpamaan seorang yang jahil di dalam agamanya, tidak menuntut ilmu agama, tidak ngaji dia, kabahimati amya, seperti seekor kuda yang buta, qada zimamaha a'ma, yang tali kekangnya dikendalikan oleh seorang joki yang buta. Antum bisa membayangkan kuda yang buta ditunggangi oleh penunggang kuda yang juga buta, ala iwajid tariqil jairi, dan mereka, ya, yang sama-sama buta ini berjalan di atas jurang yang berkelok-kelok. Selamat apa jaya merdeka? Apa binasa? Binasa. Seekor kuda buta ditunggangi oleh orang yang buta berjalan di atas jurang. Itulah perumpamaan orang yang tidak menuntut ilmu agama. Jadi keutamaan ilmu itu dimiliki oleh ilmu agama. Dalilnya sangat banyak sekali. Di dalam suratul Furqan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah kepada mereka dengan jihad yang besar. Berjihadlah kepada mereka dengan jihad yang besar. Padahal ayat ini adalah ayat Makkiyah, diturunkan di Mekah. Jadi ketika Nabi berada di Mekah, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berjihad kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu dengan jihad yang besar. Tetapi sejarah mencatat ketika Nabi SAW berada di fase Mekah, beliau belum pernah sekalipun melakukan peperangan, melakukan jihad dalam arti perang, tidak pernah. Pertanyaannya adalah, apakah berarti Nabi mengkhianati perintah Allah? Allah memerintahkan Nabi untuk berjihad dengan jihad yang besar, tapi kenyataannya di Mekah itu selama 10 tahun pertama Nabi tidak pernah melakukan peperangan. Apakah Nabi mengkhianati perintah Allah? Jawab tidak. Tapi Nabi tidak berjihad. Jawabnya, di sana ada bentuk jihad yang lain,
yaitu apa? Jihadun bil Qur'ani wal hujjati wal bayan. Jihad dengan Al-Qur'an, jihad dengan argumentasi, jihad dengan ilmu. Itu menunjukkan ilmu. Di sini yang dimaksud adalah ilmu agama. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan hai Muhammad, "hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Sama apa tidak kira-kira? Tidak sama. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, sebagian membaca As-Sa'di, dua-duanya boleh. As-Sa'di itu adalah logat orang-orang Hijaz. As-Sa'di logat orang-orang Hijaz, tetapi menurut kaidah bahasa Arab itu logat yang benar adalah As-Sa'di, dan dua-duanya boleh. Seperti orang Betawi juga mengatakan siapa? Fatimah itu kalau logat Betawi bilangnya apa? Fatime. Jadi kalau ditanya kamu itu namanya Fatimah apa Fatime, dua-duanya benar gitu aja sudah, nggak usah diributkan. Dan para ulama itu seringkali berbeda di dalam menetapkan nama dan lakop seorang. Imam As-Sam'ani menulis kitab judulnya Al-Ansab. Isinya itu tentang nama-nama para ulama dan nasab mereka. Tetapi kitab Al-Ansab ini dikritik oleh ulama yang lainnya, dan itu hal yang biasa. Ya, terjadi perbedaan cara membaca nasab, nama, nisbat, seperti itu sesuatu hal yang biasa. Kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan beliau adalah guru dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di dalam kitab Tafsir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau lebih dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun rabbahum, apakah sama antara orang yang memiliki ilmu tentang Tuhan mereka, wa ya'lamuna dinahu syar'i, dan orang yang mengetahui agama dan mengetahui ilmu syariat, wa dinahul jazai, dan bagian-bagian di dalam agama tersebut, wa ma fi dzalika minal asrari wal hukm, dan rahasia-rahasia di dalam agama tersebut beserta hukum-hukum. Orang yang seperti ini apakah sama walladzina la ya'lamun dibandingkan dengan orang yang tidak mengetahui syai'an min dzalika, sedikit dari hal-hal tersebut? Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini menyebut kata ilmu, diterangkan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ilmu itu apa? Yaitu ilmu tentang Tuhan kita, ilmu tentang Allah, tentang rububiyah, tentang uluhiyah, tentang asma wa sifat, dan ilmu tentang rahasia-rahasia dan hukum-hukum agama. Orang yang mengetahui hal tersebut apakah sama dengan orang tidak tahu? Jawabnya tidak mungkin sama. Itu dalam urusan apa? Antara manusia dan manusia yang lain. Sedangkan para ulama kita menuliskan di dalam kitab-kitab fikih, jangankan manusia, anjing itu, tahu anjing? Al-kalb, anjing, al-mu'allam, yang telah diajari, telah memiliki ilmu. Anjing yang sudah belajar itu kalau dilepas bismillah, anjing dilepas menggigit binatang buruan, misalnya rusa begitu, rusanya mati, ini rusa ini menjadi halal. Tapi kalau anjingnya belum ngaji, anjingnya belum belajar, lari dia menggigit rusa, mati rusanya, halal apa haram? Haram. Jadi syariat ini mengangkat derajat orang-orang berilmu, termasuk mengangkat derajat binatang yang berilmu. Meskipun itu anjing. Anjing kalau sudah diajari nanti kalau ada binatang kamu kejar, kalau dipeteti datang ke sini, dipeteti begini kan, sini. Kalau begini suruh ngejar. Dia sudah belajar anjing ini. Binatang digigit oleh anjing yang sudah ngaji, yang sudah belajar, ini halal. Tapi anjing kalau nggak ngaji, nggak belajar, yang gigit rusa mati, rusanya haram. Itu menunjukkan agama itu sangat apa? Menghargai orang-orang yang memiliki ilmu meskipun derajatnya seekor anjing. Itu dalil dari ayat yang menunjukkan ilmu yang disebutkan memiliki keutamaan yang akan menjadi sebab keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Dalil dari hadis Nabi mengatakan, innal ulama'a warathatul anbiya,
Sesungguhnya para ulama, para penuntut ilmu, para ahli ilmu adalah ahli waris Nabi, para pewaris Nabi. Wal anbiya, dan para nabi itu lam yuwarrithu dinar wala dirhama, tidak mewariskan dinar dan dirham. Nabi tidak memiliki warisan berupa harta. Wa innama warathul ilma, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman, barang siapa akhadahu, mengambil ilmu warisan nabi tersebut, faqad akhadha, maka dia telah mengambil bihadzin wafir, bagian yang sangat besar. Pertanyaannya adalah, ilmu apa yang ditinggalkan nabi itu? Apakah nabi mengajari ilmu bahasa Inggris? Apakah nabi pernah mengajari teori fisika, biologi, matematika? Jawabnya tidak. Tetapi yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh nabi adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lainnya. Di dalam hadis lain nabi mengatakan, man, barang siapa yuridillahu bihi khairan, barang siapa orang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminterkan dia, membuat dia pandai fid din, di dalam agama. Jadi ilmu agama itu menjadi tanda seseorang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah pada dirinya. Jadi kita jangan kecil hati dan jangan meremehkan majelis ilmu. Orang-orang yang dipilih oleh Allah, kakinya dibuat ringan, hatinya dibikin semangat menghadiri majelis ilmu, ini adalah orang-orang yang insya Allah dikehendaki kebaikan bagi dirinya, diharapkan kebaikan pada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kebaikan itu indikasinya, cirinya adalah ilmu agama, bukan banyaknya duit, bukan tingginya pangkat dan jabatan, bondo mung titipan, nyomong gaduan. Kalau pangkat sampiran toh, sampir kan, begitu dibuang sudah nggak ada lagi. Jadi tingginya kedudukan seseorang di hadapan Allah, kebaikan seseorang di hadapan Allah itu dilihat dari ilmu. Itu adalah beberapa dalil dari Al-Quran, dari ayat yang menerangkan bahwa ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Bukan berarti mempelajari ilmu selain ilmu agama itu haram. Adalah urusan dunia. Kalau urusan dunia, maka statusnya itu dibedakan dengan niat. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah, niat itu di antara fungsinya adalah yumayyizu al-adat fima bainaha, membedakan antara adat, kebiasaan, urusan dunia satu dengan yang lainnya. Antum mandi, kenapa mandi? Sumuk, panas, gerah. Ya antum hanya dapat segernya saja, nggak dapat pahala. Tapi kalau antum ditanya kenapa mandi, karena ini hari Jumat, saya mandi ingin menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ghassala wa ghatasala yaumal jum'ah, barang siapa mandi dan membuat mandi di hari Jumat, wa bakara wa takara wa masya wa lam yarkab, dan dia bersegera untuk menuju ke masjid, berjalan kaki, tidak menaiki kendaraan, wadana minal imam, duduk dekat dengan imam, wastama'a, dan mendengarkan khutbah Jumat dengan baik, wa ansota, dia diam, lam yalghu, tidak berbuat laghun, sia-sia, kana lahu min kulli khutwatin yakhtuha, maka bagi dia untuk tiap langkah yang dia langkahkan ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, dia akan mendapatkan setiap satu langkah itu seperti pahala orang beribadah 1 tahun, puasa 1 tahun, sholat malam 1 tahun. Kuat nggak kita? Ada yang warga Rembang sini kuat sholat tahajud 1 malam suntuk, mulai dari ba'da isya sampai subuh? Ada yang kuat? Kalau ada yang kuat, saya pengen kenalan, saya pengen lihat betisnya gedenya kayak apa gitu. Kok kuat sholat semalam suntuk? Tapi kalau kita menjalankan sunnah, melakukan sholat Jumat berdasarkan ilmu, setiap satu langkah celingkrik seperti orang beribadah 1 tahun. Itu derajatnya para pemilik ilmu. Makanya Nabi mengatakan fadl alim alal abid ka fadli ala adnakum, keutamaan yang punya ilmu dengan orang jahil itu seperti keutamaan aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian.
Wa fi riwayah, dalam riwayat lain disebutkan fadlul alim 'alal 'abid kafdlil qamar 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang punya ilmu dengan orang tidak punya ilmu seperti rembulan purnama yang bersinar terang benderang dibandingkan dengan bintang kecil di langit yang biru. Kecil. Jadi orang yang punya ilmu itu keutamaan luar biasa. Maka ibadahnya orang yang jahil tidak punya ilmu itu ada. Ibadatu ahlil ghaflati adatun wa adatu ahlil yaqdhati ibadatun. Ibadahnya seorang yang jahil itu hanya bernilai adat kebiasaan saja. Kenapa kamu sholat? Ya dikongkon bapak wayai sholat, sholat selesai sudah. Nek ra sholat itu gebuki. Jadi dia tidak dapat pahala apa-apa. Itu. Tetapi adatu ahlil yaqdhati ibadatun. Kebiasaannya orang punya ilmu itu bernilai ibadah di sisi Allah. Contohnya apa ini? Tidur. Itu kan hanya adat kebiasaan, bukan ibadah. Tapi seorang yang ngaji, seorang yang menuntut ilmu, dia mau tidur membaca doa, dia mau tidur wudu, dia mau tidur sholat witir, dia mau tidur membaca kulhu falak nas ayat kursi ditiupkan, usapkan seluruh tubuhnya 3 kali. Dia mau tidur, dia tidur miring ke kanan, itu sunnah Nabi. Dan dia tidurnya tidak tengkurap, karena tidur tengkurap itu tidurnya ahli neraka. Dan kalau dia tidur tengkurap, menurut para pak dokter, pak bu dokter juga, termasuk bidan, mantri dan ahli medis yang lainnya, jantung itu letaknya di badan sebelah kiri. Kalau kita tidur tengkurap atau main ke kiri, jantung kita tertekan, peredaran darah jadi tidak lancar, kemudian menjadi penyebab seseorang sakit, tindian, weruh gendruwo, mau teriak-teriak nggak bisa, karena jauhnya mereka dari sunnah Nabi. Jadi seorang yang menuntut ilmu tidur saja pahalanya sudah bertumpuk-tumpuk. Tapi orang yang tidak ngaji tidurnya ya hanya dapat ngorok saja, nggak dapat apa-apa. Itu utamaan seorang yang menuntut ilmu hanya sekilas pintas. Seperti itu. Dan para ulama mengatakan derajat orang yang duduk-duduk di majelis ilmu seperti ini seperti orang yang berperang, mempertaruhkan jiwa dan raganya dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyatakan di dalam kitab Al-Fatawa As-Sa'diyah. Apa beliau kata? Beliau menjelaskan amal-amal yang pahala itu dilipat gandakan. Di antaranya adalah menuntut ilmu. Apakah beliau? Wa min a'zamil jihad suluku turuki ta'allumi wa ta'lim fa innal ishtighala bidzalika liman sahhat niyyatuhu la yuwazinuhu 'amalun minal a'mal lima fihi min ihya'il ilmi wad din wad da'wati ilal khair wan nahyi 'anil syarr wal khairil katsiril ladzi la yastaghni 'anhu al ibad. Di antara jihad yang paling agung, bentuk jihad yang paling utama, yang paling mulia, suluku turuki ta'allumi wa ta'lim. Itu menempuh perjalanan untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Ilmu apa di sini? Ilmu agama. Kita itu mau ikut kursus bahasa Arab gratis saja endol-endolen, males-malesan. Tapi kursus bahasa Inggris bayar ratusan ribu enteng. Kebalik itu. Ya, semangat kita itu niatnya itu sudah duniawiyah, bukan lagi memikirkan akhirat. Jadi menurut beliau termasuk jihad paling besar di dalam Islam itu menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Fa innal istighala bidzalik, karena sesungguhnya menyibukkan diri dengan 2 hal tersebut, liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang lurus niatnya, ingin mengharap ridha Allah, mengangkat kejahilan dari diri sendiri, menghilangkan kebodohan dari diri kita dan mengangkat kejahilan dari orang lain, la yuwazinuhu amalun minal a'mal, tidak bisa ditandingi oleh amal manapun, tidak bisa ditandingi oleh amal manapun. Saya pernah baca sebuah buku, bukunya warna-warni cerah, tetapi doktrin yang ada di dalam buku itu hitam legam. Apa dia kata? Kalau ahli sunnah wal jamaah pekerjaannya cuma ngojang ngaji, tengok neng masjid,
mantuk baca kitab gundul, yang belum bisa bahasa Arab, hadza maktabun, hadza kursiyun, fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna gitu. Kata Pak Guru saya waktu dulu saya belajar bahasa Arab, kalian kalau belajar bahasa Arab itu tasrifan misalnya, karena kosakatanya masih sedikit, jangan menyerah. Setiap mendapat kosakata dengan 3 suku kata, tasrif saja sudah semuanya. Meskipun itu bukan bahasa Arab, biar ngelotok, biar apal. Contohnya apa? Bangun tidur buka jendela, tasrif jendela jendela jendelu, jendela jendela ta jendena gitu. Jendelta jendeltum jendeltum, supaya hafal. Apakah wong ning tasrifan belajar hadza maktabun, hadza kursiun, baca kitab akidah, baca kitab manhaj, mantuk tengok di masjid, kadangkala pengajian itu ada wedang ya seruput temel makan snack, apakah bisa membuat kaum muslimin jaya dan menang? Kapan kalian jadi presiden dan menteri kalau pekerjaannya cuma ngaji? Lawang orang kafir sudah sampai ke bulan kok kalian masih ribut ngurusi katok sama jenggot katanya. Kalian masih membaca Sahih Bukhari, masih membaca Arba'in Nawawi, sedangkan orang kafir sudah sampai ke bulan. Ada tuh ulama dibilang begitu, ulamanya ngomong begini, lah kami ini mending masih ngaji Arba'in Nawawi, kamu bilang orang kafir sudah sampai ke bulan. Lah daripada kamu ini, kamu juga enggak sampai ke bulan, kamu juga enggak ikut ngaji, lah terus mau jadi apa ente itu? Kalau kami mending nggak sampai ke bulan, minimal kami ngaji. Karena kamu neng bulan ya ora, ngaji ya ora. Begitu kan? Jadi orang itu kadang terbawa oleh emosinya, dan kenyataannya apa ada manusia sampai ke bulan itu? Neil Armstrong sama siapa lagi? Ya mendarat di bulan dengan selamat gitu. Itu orang Jawa yang sampai ke bulan nggak pernah disebut-sebut namanya, selamat itu. Kenyataannya katanya itu adalah berita bohong. Kalau memang benar mbak sekarang naik lagi aja, buka wisata ke bulan, ditarif berapa itu. Kenyataannya kan enggak. Nah, buku hitam ini mengkritisi kaum muslimin yang kerjaannya ngaji di masjid, membaca kitabullah, membaca hadis Nabi. Kapan jayanya kalau begitu? Seperti itu mereka dia bilang. Padahal Allah Ta'ala itu yang menimpakan keburukan kepada kita, Allah yang menimpakan kekalahan pada kaum muslimin, dan Allah tidak akan mencabut kekalahan dan kehinaan itu sampai kaum muslimin kembali kepada ajaran agamanya. Kata Nabi, idza tabaya'tum bil inah, jika kalian berjual beli dengan sistem inah, sistem riba. Ada enggak kaum muslimin di tempat kita berjual beli pakai riba? Hah? Ada enggak? Lah bank-bank itu apa enggak riba? Lintah darat, lintah laut, lintah sungai, di mana-mana ada banyak. Saya itu kadang bangsa Indonesia ini ramahnya dan suka menolongnya luar biasa. Saya itu lagi butuh duit, punya utang, naik motor itu dibu. Anda butuh duit, gitu. Proses cepat, cairnya gampang, hanya pakai KTP, naik lagi itu. Anda butuh duit, jajan soto ada tulisan Anda butuh duit. Ini kok orang baik sekali. Ternyata mereka adalah para lintah darat. Lintah darat ini orang Islam apa orang kafir? Orang Islam. Penjara itu yang ngisi wong Islam kabeh. Jadi kaum muslimin sudah berjual beli dengan sistem riba, merata di semua tempat. Wa raditum bizar' wa akhadtum adnab baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, ridho dengan tanam-tanaman. Wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan timpakan bagi kalian kehinaan, dan tidak akan diangkat, tidak akan dicabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian, agama Islam yang murni. Caranya bagaimana? Ngaji, tengok-tengok seperti ini, mendengarkan ayat, mendengarkan hadis. Dari sinilah sebetulnya kejayaan Islam itu akan muncul. Seperti itu. Kaum muslimin rahmani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah beberapa hal dalil dari ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan ilmu, dan bahwasannya para penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan Allah pada diri mereka. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian selanjutnya apa yang hendak kita bahas sekarang ini, yaitu apa? Kisah para penuntut ilmu di kalangan para ulama, dari kalangan para sahabat Nabi. Ya, di antaranya adalah apa yang ditorehkan oleh sejarah tentang kisah menuntut ilmunya sahabat yang agung, keponakan Nabi, anak paman Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah sahabat Nabi yang kecil yang pernah dipegang oleh Nabi, kemudian didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fidin wa allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pinterkan anak ini di dalam agama dan ajarilah dia ilmu tafsir. Sehingga Ibnu Abbas ini adalah imamul mufassirin. Tetapi beliau di dalam menuntut ilmu luar biasa. Meskipun beliau seorang ulama di kalangan sahabat, beliau memiliki kedekatan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak segan, beliau tidak enggan, tidak malas untuk menuntut ilmu kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Satu ketika beliau melihat ada sebuah hadis yang belum pernah beliau dengar, tapi hadis ini didengar oleh orang lain. Dan Ibnu Abbas pengen mendengar hadis itu langsung dari orang yang mendengarnya dari Nabi. Beliau naik keledai, dan keledai itu adalah tunggangan yang murah di zaman dulu. Kalau sekarang apa sih tunggangan yang murah itu? Punya orang-orang miskin. Apa? Peletuk 75? Ada yang lebih murah dari itu? Sepeda, ontel. Dia naik kendaraan itu. Kemudian sampai di rumah orang tersebut, si empunya rumah sedang tidur siang, beristirahat. Abdullah bin Abbas tidak mengetuk pintu. Dia berduduk bersila, surbannya digelar begitu, lalu dia duduk bersila menunggu di samping rumah sampai angin itu bertiup dengan sangat kencang dan debu berterbangan memenuhi kepalanya. Dia diam duduk menunggu sampai si empunya rumah ini bangun dari tidurnya. Itu mengandung, kisah ini banyak manfaat tentang adab seorang penuntut ilmu. Disebutkan di dalam kitab Tadhkirus Sami'il Muta'allim, di antara adab penuntut ilmu itu dia tidak berkunjung ke rumah gurunya kecuali setelah minta izin. Berkunjung ke rumah di majelis yang bukan majelis ilmu untuk kepentingan pribadi, dia tidak datang kecuali setelah minta izin. Apalagi di zaman sekarang, minta izin tinggal kirim apa? SMS, WhatsApp, Japri dan seterusnya. Seperti itu. Ketika telah mendekati waktu salat asar, si empunya rumah bangun dan dia buka pintu, kaget melihat Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini ulama besar, sahabat Nabi yang memiliki keutamaan, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wahai paman Nabi, apa yang membuat engkau datang ke sini? Kata Ibnu Abbas, saya datang ke sini karena mendengar engkau meriwayatkan hadis dari Nabi yang belum pernah aku dengar. Sampaikan hadis itu padaku. Orang ini kaget, kenapa engkau tidak mengutus orang lain saja? Kamu utus orang, Ibnu Abbas pengen ketemu kamu, nanti saya datang ke rumah penjenengan. Kata Ibnu Abbas, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Kata Ibnu Abbas, ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Jangan menyuruh ilmu mendatangi kita, tapi kita yang menghinakan diri untuk mendatangi ilmu. Meskipun Ibnu Abbas ulama, dia tidak segan seperti itu. Makanya beberapa ikhwan itu ada yang ngundang pengajar bahasa Arab untuk datang ke rumahnya ngajari anak-anaknya, yaitu baik-baik saja, tapi kurang afdol ya. Karena para ulama mengatakan al ilmu idza a'taita kullaka yu'tika ba'dahu wa idza a'taita ba'daka la yu'tika syai'an. Ilmu itu kalau engkau kerahkan segala daya dan upaya, tenaga, harta, pikiran, waktu, kita kerahkan semuanya untuk mencari ilmu, yu'tika ba'dahu, ilmu hanya akan memberi engkau sedikit. Wa idza a'taita ba'daka la yu'tika syai'an. Kalau engkau hanya mengerahkan sedikit dari kemampuan, harta, pikiran, waktu luang yang engkau miliki, la yu'tika syai'an, ilmu itu tidak akan memberi engkau apa-apa. Jadi ilmu itu bakhil, harus serius. Tidak bisa menuntut ilmu kok leha-leha, nek berling kober karo nek eling. Seperti itu. Itu kisah
menuntut ilmunya sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Yang tidak kalah mengerikan adalah kisahnya Salman Al-Farisi. Dari luar negeri yang sangat jauh, di negeri Persia, terlunta-lunta sampai dirinya diperbudak oleh orang rela. Yang menjadi budak, menjadi abdinya pendeta, gurunya mati, disuruh belajar ke sana, gurunya mati, suruh belajar ke sana, sampai guru terakhir mengatakan, kamu pergilah ke tanah Arab, nanti akan ada nabi baru yang akan menyempurnakan agama ini, ikutilah dia. Lalu dia datang, ikut rombongan, nggak taunya sama rombongan dia diperbudak, dijual. Yang dia lah diperbudak, dijual, ya. Manusia itu kalau jadi budak kan derajatnya rendah, disuruh kerja, dicambuk, di ini, duitnya yang makan siapa? Si empunya budak. Budak nggak punya hak apa-apa. Dan itu pernah diperbudak dalam rangka untuk mencari ilmu, untuk mencari hidayah Allah. Jadi hidayah Allah ini mahal sekali. Kita yang sudah mendapatkannya dengan tanpa susah payah, pertahankan hidayah itu. Dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu, belajar akidah, ya, yang runtut, mulai dari yang dasar naik, dan dalam waktu yang lama. Nggak ada menuntut ilmu instan. Belajar bahasa Arab misalnya 3 bulan atau 1 bulan langsung bisa baca kitab gundul. Kalau ada sih tak iruh mbok anakku. Kayak apa orangnya yang belajar di zaman sekarang loh ya, 1 bulan langsung bisa baca kitab gundul. Yang mondok bertahun-tahun aja kadang nggak bisa. Imam Syafi'i mengatakan, ya akhi, lan tanala ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatus adin wa tuluz zaman. Wahai saudaraku, engkau tak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan menjelaskan secara rinci. Zaka'un, kecerdasan. IQ itu mutlak dibutuhkan, meskipun itu bukan satu-satunya sebab. Saya sering cerita pengalaman nyata tentang kisah seorang penuntut ilmu yang tidak cerdas. Dia nggak punya kecerdasan dia. Sampai saya heran, kok ada orang sebodoh ini gitu ya. Ceritanya bagaimana? Dia adik kelas saya itu di pondok dulu disuruh menirukan ucapan Ustadz, al ustadzu alal kursiyyi, 3 suku kata kan? Itu nggak bisa. Sampai 15 menit menirukan 3 suku kata ini nggak bisa. Tapi kalau satu-satu bisa. Al ustadzu ala al kursiyyi bisa. Al ustadzu alal kursiyyi macet. Sampai 15 menit loh itu. Saya sampai batin, ini orang makanannya apa ya, kok bodoh banget begini gitu. Kan hanya tinggal menirukan saja. Lah manuk aja bisa. Burung beo itu ya, disuruh menghafalkan Pancasila bisa. Ini orang kok bodoh banget ya, saya sampai. Ya waktu itu singkat cerita dia tidak naik kelas. Jadi temannya sudah semester 2, dia tetap semester 1. Singkat cerita lagi, temannya naik semester 3, dia tidak naik kelas lagi. Bayangkan, peraturan pondok mengharuskan kamu harus keluar dari pondok. Al'afu minkum, mohon maaf, excuse me. Setelah keluar dari pondok, nanti kamu semester berikutnya boleh daftar lagi, tapi mulai dari awal. Oh siap, saya keluar nggak apa-apa. Saya mengakui diri saya nggak punya kecerdasan. Dia keluar ya. Setelah 1 semester berikutnya, teman-temannya naik semester berapa? 4 kan? Dia daftar lagi semester 1. Tidak patah semangat. Padahal ini ya untuk ukuran kita ya bodoh itu aja lah. Tetapi karena dan dia belajarnya itu melebihi durasi teman-temannya. Siang itu ba'da zuhur teman-temannya makan terus tidur, asar baru bangun, dia nggak tidur. Gua aja terus ngapal gitu. Luar biasa. Saya sampai gedek-gedek, ini kayaknya bukan orang ini. Semangatnya tinggi sekali. Singkat cerita, temennya lulus, dia naik semester 2, terus semester 3, terus semester 4, sampai bisa menyelesaikan jenjang pendidikan S1. Dan sekarang sudah menjadi salah satu dai ahli sunnati wal jamaah di luar Pulau Jawa. Dan setiap tahun, hampir setiap tahun kita ketemu di daurah masyayikh yang diadakan oleh yang dihadiri oleh para ulama besar,
dari Madinah, dari markas Al-Imamul Albani. Maknanya apa? Kalau kita itu memiliki kecerdasan yang pas-pasan, jangan patah semangat, karena itu bukan satu-satunya modal, ya. Terus bagaimana kalau saya itu bodoh? Hadir saja terus, katabu terus seperti itu. Tapi saya nggak bisa hadir terus. Kenapa? Karena di dalam ilmu itu disebutkan oleh Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah kecuali mereka membaca Al-Quran, saling mempelajarinya satu sama lain, kecuali akan turun rahmat. Orang bodoh kena rahmat terus, setiap hari ditetesi rahmatnya Allah. Wa hafazmul malaikah nazalat alaihimus sakinah, mereka diberikan sakinah, ketenangan batin, diberikan rahmat dan dinaungi oleh malaikat. Dalam riwayat yang disebutkan seluruh ikan-ikan itu mendoakan kebaikan bagi para penuntut ilmu. Kalau setiap hari hadir pengajian, kena rahmat Allah, hadir pengajian, didoakan kebaikan oleh ikan-ikan. Ikan itu banyak apa sedikit? Banyak. Jenis ikan aja udah banyak, apalagi jumlah ikannya. Saya kira warga Rembang ini lebih paham tentang nama-nama ikan dibandingkan saya, karena dia tadi saya lihat itu ikon kota Rembang itu ada apa? Ada ikannya sama perahu. Seluruh jenis ikan yang ada mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Jadi kadang bodoh itu akan, selama kita istiqomah terus-terusan, pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan futuh, kefahaman bagi kita. Zakaun wa hirsun, yes, rasa haus terhadap ilmu sangat butuh. Wajtihadun, kesungguhan di dalam menghadiri ilmu, ya. Hujan rintik tak mengapa, panas terik tak dirasa. Kadang-kadang kita ini waktu dulu masih jahil, kita mengatakan engkau adalah cinta sejatiku, aku tak mampu hidup tanpa dirimu, kita akan senantiasa bersama sampai mati, seperti itu. Lah mas, kemarin kok malam minggu nggak datang ngapeli saya? Lah kan gremes gitu kan. Itu namanya cinta monyet, ya. Seseorang ngaku cinta kepada ilmu, tetapi baru ada kesulitan sedikit dia sudah jatuh berkalang tanah, sudah tidak kuat lagi hanya karena ada kesulitan yang sedikit. Tidak seperti itu. Tapi setiap cinta itu membutuhkan apa? Pengorbanan. Saya pernah tanya kepada para mahasiswa, sebutkan satu kata tentang cinta, satu kata saja. Ada yang menjawab, cinta itu pengorbanan. Betul, saya bilang itu. Kalau orang cinta tapi tidak berkorban, itu cinta dusta. Kullun yadda'i waslan bilaila wal laila lam tuqir lahum bidzaka. Setiap orang ngaku cinta kepada Laila dan Laila tidak mengakui cinta tersebut. Kemudian syarat-syarat yang lainnya untuk mendapatkan ilmu dengan bimbingan ustadz, kemudian dalam jangka waktu yang sangat lama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Fairuz Abadi, penulis kitab Al-Mu'jamul Wasit, beliau pernah satu ketika membaca kitab Sahih Muslim, dan ini disebutkan oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi di dalam kitab Qawaidut Tahdits fi Ilmi Mustalahil Hadis. Ada satu bab judulnya Dzikru Arbabil Himmatil Jalilah fi qiraatihim kutuban hadithi fi ayamin qalilah. Semangat yang tinggi di dalam membaca kitab hadis dalam waktu yang singkat. Itu perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu. Beliau satu ketika membaca Sahih Muslim dalam 3 hari saja dan khatam. Dan pembacaannya ini pembacaan yang dhabt, pembacaan yang benar, tidak ada kelirunya. Disimak oleh para penghafal hadis kelas dunia. Setelah selesai membaca Sahih Muslim, beliau bersyair, qara'tu bihamdillah jami'a muslimin bijawfi dimasqas syami jawfin li islami ala nasiruddinil imam ibn jahbalin bihadrati huffadhin masyahira a'lami wa tamma bitaufiqil ilahi wa fadlihi qira'atu dhabtin fi 3 ayami.
Qara'tu bihamdillahi jami'a muslimin. Saya dengan segala puji bagi Allah berhasil membaca Sahih Muslim fi thalathati ayami, dalam kurun waktu 3 hari saja. Kita kalau belajar Arba'in Nawawi berapa hari khatamnya? Ada yang sampai 3 tahun itu kajian Arba'in Nawawi nggak selesai. Ini Sahih Muslim 3 hari saja. Bihadrati hufadhin masyahira a'lami, dan simak bacaan ini oleh para penghafal, oleh para imam kelas dunia. Wa tamma bi taufiqi li ilahi wa fadlihi, dan selesailah pembacaan Sahih Muslim dengan taufik dan keutamaan dari Allah fi thalathati ayyami, dalam kurun waktu 3 hari saja. Kehebatan dan semangat para ulama di dalam menuntut ilmu. Kemudian kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu saking semangatnya menuntut ilmu senantiasa membaca kitab terus. Sampai ketika beliau buang air besar, beliau kasihkan kitab kepada keluarganya. Selama saya di dalam WC, kamu baca kitab ini dengan suara keras supaya saya bisa mendengarmu. Jadi di dalam WC itu tetap apa? Ngaji, tetap menuntut ilmu. Karena waktu ini teramat sangat berharga. Al-waqtu kas-sayfi in lam taqta'hu qata'aka. Ilmu itu ibarat pedang. Jika engkau tidak memotongnya, engkau yang akan dipotong oleh pedang. Adapun orang-orang di zaman sekarang di WC, apa yang mereka lakukan di WC, di dalam WC? Merenung. Karena bahasa Malaysia menyebut WC itu bilik termenung katanya. Jadi di dalam WC merenung, itu khusyuk. Ada, naudzubillah min dzalik, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengkritisi ya bentuk-bentuk WC di benua Eropa. Di Eropa itu kata Syekh, di dalam WC itu ada tempat khusus untuk menaruh koran. Jadi orang buang air besar sambil baca koran. Itu ada berita apa ini gitu. Kadang-kadang buang air besarnya udah selesai itu masih khusyuk baca gini. Enggak selesai, orang dang wis-wis gitu. Di negeri kita ada juga fenomena orang di dalam WC merokok. Khusyuk lama gitu, kebal. Ada yang di dalam WC itu mainan HP. La haula wala quwata illa billah. Nonton di dalam WC, baca WhatsApp, baca Facebook. Padahal para ulama kita melarang kalau di dalam HP ini ada lafaz Allah, itu dilarang dibuka dalam toilet. Dan orang yang berlama-lama di dalam WC itu minimal ada 2 kerusakan. Yang pertama, dia membuka aurat untuk hal-hal yang tidak penting. Kita itu tidak boleh buka aurat kecuali untuk hal penting, misalnya buang air besar. Lah buang air besar sudah selesai nggak segera keluar, tapi dia malah baca HP terus. Ada nggak yang seperti itu kira-kira? Kalau nggak ada, Imam Ibnu Utsaimin tidak akan mengkritisi kebiasaan tersebut. Itu. Jadi membuka aurat untuk hal-hal yang tidak penting. Ya. Kerusakan berikutnya adalah menyia-nyiakan apa? Menyia-nyiakan waktu. Lihat kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meskipun dia ada di dalam toilet buang air besar, dia tetap mendengarkan. Kenapa dia tidak batas? Dia tidak boleh. Ada tulisan lafzul jalalah di dalam kitab, tidak boleh. Maka dia menyuruh keluarganya untuk membacakan untuk dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'akumullah. Kemudian di dalam satu kitab judulnya Qimatuz Zaman 'indal Ulama, berharganya waktu di sisi para ulama, disebutkan itu biografi Ibnu Nafis. Namanya Imam Alauddin Ibnu Nafis, Syekhut Thib fi asrihi. Syekhnya para dokter di zaman beliau. Al-Imamul Fadhil Al-Hakimul Allamah Alauddin Ibnu Nafis Ali bin Abi Hazm Al-Qurashi Al-Qarshi. Ibnu Nafis ini adalah seorang pelopor ilmu kesehatan dan medis di zaman beliau. Dan beliau memiliki kisah yang unik. Apa yang terjadi dengan beliau? Yaitu pernah berdebat semalam suntuk, berdiskusi masalah agama. Lawannya itu sampai enggak tahan lagi, ada yang berdiri, ada yang duduk, sedangkan dia tetap
duduk dengan tenang, dengan penuh semangat sampai datangnya waktu sholat subuh. Itu pula yang dialami oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan dikisahkan langsung oleh murid beliau namanya Dr. Basim Al-Jawabirah hafizahullah ta'ala. Dulu Dr. Basim ini seorang yang terkena pemikiran radikalisme, suka mengkafirkan, ya, menganggap negara ini kafir, dan mudah sekali mengaku si fulan kafir. SMA waktu itu beliau nantang debat sama Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ahli hadis di dunia, ditantang debat sama cah SMA. Bayangkan, ini cah SMA ini sing rodoran apa gimana? Akhirnya ketika datang debat, ya, datang waktu sholat isya, kata Syekh, saya yang imami atau sampean yang imami? Kata beliau dan teman-temannya, kami yang jadi imam, karena menurut kami sampean kafir. Coba bayangkan, cah SMA mengkafirkan seorang ahli hadis dunia. Saya juga pernah menjadi korban pengkafiran. Saya pernah dikafirkan oleh seorang santri, tapi dalilnya pakai ucapan George Bush. Waktu itu dia mengatakan, George Bush itu mengatakan perang melawan terorisme adalah perang salib yang kedua. Jadi kalau kamu tidak berdiri di belakang barisan mujahidin, yaitu para teroris itu, berarti kamu sedang berdiri di belakangnya George Bush dan kamu kafir, membantu pasukan salibis. Jadi saya dikafirkan sama dia, nggak pakai dalil ayat, nggak pakai dalil hadis, tapi dalilnya ucapan George Bush. Ya sudah, sampean jadi imam, saya tak makmum saja, kata Imam Albani. Kemudian debat dilanjutkan, dan Imam Albani duduk seperti ini sampai datang waktu subuh. Beliau tidak merubah cara duduknya, dari isya sampai subuh tidak merubah cara duduknya, padahal usia beliau waktu itu 70 lebih, sudah sepuh. Sementara anak-anak SMA ini sudah kelimpungan, kelepek keju, ya, pegelinu, berdebat semalam suntuk itu. Imam Albani duduk dan tidak merubah cara duduknya. Dalam sebagian referensi disebutkan Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani pernah suatu ketika naik ke perpustakaan Adz-Dzahiriyah. Bukunya itu kan tinggi sekali, sampai pakai tangga. Beliau naik tangga, buka-buka di atas itu sampai 10 jam, metangkring di atas tangga, baca kitab seperti ini di atas tangga. Kuat nggak kita? Dan pernah satu ketika Al-Imam Al-Albani mencari satu hadis, dicari dari kitab manuskrip, dan ini dikasihkan oleh muridnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi, jilid pertama, jilid kedua, jilid sampai jilid ke-10. Pada hari yang 3, Syekh Ali mendatangi beliau di perpustakaan dan mengatakan, wajadta syekhana, kata Imam Al-Albani, wajadtuh walam namat a'yunul juhala. Saya sudah mendapatkan hadisnya dan mata orang yang jahil ini belum tidur 3 hari 3 malam, padahal usia beliau sudah 70 tahun lebih. 3 hari 3 malam dalam rangka untuk menuntut ilmu. Di waktu yang sama saya baca kisah seorang pemuda di Medan, usianya 39 tahun, 37 afwan. Dia diketahui ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di warnet karena kecapean chatting. Jadi main internet itu 3 hari 3 malam sampai kecapean meninggal dunia 3 hari 3 malam, padahal masih muda. Sedangkan Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala 3 hari 3 malam itu mencari hadis, dan beliau kuat keutamaan besar antara yang kelompok kanan dengan kelompok kiri. Yang pertama menghabiskan usianya untuk ilmu, yang kedua menghabiskan usianya untuk memenuhi hawa nafsu, keinginan jiwa yang tidak ada gunanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang dipuji habis-habisan oleh muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Qasidah An-Nuniyah. Al-Qasidah An-Nuniyah ada 6.000 bait syair ditulis Imam Ibnu Qayyim, dan setiap barisnya itu senantiasa diakhiri dengan huruf nun. Ada 6.000, disebut dengan Qasidah Nuniyah. Qasidah Nuniyah lalu diringkas menjadi 1.000 bait oleh Syekh Ali Hasan, disebut Al-Alfiyah As-Salafiyah Al-Muntara Minal Qasidatin Nuniyah. Di dalam Qasidah Nuniyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memuji gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Wa idza arat an tara masari'a man khala
min ummati at-ta'til wal kufrani faqra' tasanif al-imam haqiqatan Syekhil wujudil alimir rabbani a'na Abbal Abbas Ahmad dhalikal bahrul muhitu bisairil khuljani wa qara kitabal aqli wan naqli alladhi ma fil wujudi lahu nadhirun thani wa kadzaka minhaju lahu fi raddihi qaular rawafidh syi'ati syaitani. Kata beliau, kalau kalian ingin menyaksikan kebinasaan, kekalahan orang-orang kafir dari kalangan ahli ta'til, orang yang menolak sifat-sifat Allah dan para pengikut kekufuran, maka bacalah kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, alimur rabbani, beliau seorang ulama rabbani. Okay. Syekhul wujud, gurunya para manusia. Makanya disebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qara' kitabal aqli wan naqli alladhi ma fil wujudi lahu nadhirun tsani, dan bacalah kitab Dar'ut Ta'arudil Aqli wa Naql. Itu ada 10 jilid yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Kata siapa? Imam Ibnu Qayyim. Dan Syekh Utsaimin mengatakan tidak ada yang mampu membaca kitab ini kecuali mutabahir fil ilm, orang yang memiliki ilmu yang seperti lautan. Kalau tidak punya pondasi ilmu yang kokoh, membaca kitab ini ngeblank. Karena konon katanya ada satu domir, kata ganti yang kembalinya itu ke 60 halaman sebelumnya. Bisa bayangkan nggak antum? Domir kata ganti yang kembali itu ke 60 halaman sebelum. Jadi ketika membaca kitab ini, halaman 60 sebelumnya itu harusnya masih nempel di sini gitu loh. Baru nanti nyambung kembali ke 60 halaman sebelumnya. Bisa bayangkan itu? Saya bayangkan toke mumet apa yang ngelakoni gitu ya. Seperti itu kehebatan, kecerdasan beliau. Dan dia membantah para ahli ilmu kalam dengan kaidah yang mereka pakai sendiri. Mereka pakai kaidah ilmu kalam, ya, tapi dibantah Ibnu Taimiyah dengan menggunakan kaidah mereka. Jadi antum perang sama orang itu bawa pedangnya direbut untuk membunuh dia gitu loh. Bukan pakai senjata kita, yang mati dengan senjata mereka. Itu kehebatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah? Disebutkan di sini, beliau itu memiliki karya tulis yang sangat banyak sekali. Disebutkan oleh Ibnu Syakir di dalam kitab Fawatul Wafayat, inna tasanifahu, sesungguhnya karya ilmiah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tablu 300 mujallad, itu mencapai 300 jilid. 300 jilid, bisa bayangkan nggak? 300 jilid ditulis oleh satu orang. Qala Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi mengatakan wa ma yab'udu, dan tidak mustahil ana tasanifahu ilal an, bahwasanya karya tulis beliau jika dikumpulkan sampai hari ini tablughu 500 mujallad, mencapai 500 jilid. Satu orang mencapai karya tulisnya itu 500 jilid. Itu kalau kita bayangkan jumlah umur dengan jumlah kitabnya, orang kelebu nalar. Bisa bayangkan 500 jilid, padahal usia beliau tidak mencapai 60 tahun. Jadi setiap tahun berapa jilid itu? 500, misalnya usianya 50 dibagi 50 berapa tuh? 500 bagi 50 berapa? Hah? 10 jilid setiap 1 tahun. Padahal 1 tahun ada 12 bulan. Taruhlah 1 bulan itu 1 jilid. Tapi itu dihitung sejak kelahirnya, bayek oek sudah nulis. Nggak masuk akal itu. Nggak masuk akal. Karena keberkahan ilmu, sesuatu yang tidak masuk akal, karena waktu kita sudah diberkahi oleh Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Syaratnya apa? Syaratnya nek WC tetap ngaji gitu loh. Antum masuk WC, Mi, istriku tercinta, bacakan kitab ini, saya tak termenung dulu. Di dalam WC tetap ngaji, di dalam perjalanan ngaji. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Waqad syahadtu min quwwati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikatakan oleh ulama yang lain, dan aku telah menyaksikan kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Okay. Amron ajiban, sesuatu yang ajaib. Fakana yaktubu fil yaumi minat tasnifi ma yaktubuhun nasikhu fi jum'atin wa akthar. Dia menulis dalam satu hari itu sebanyak sejumlah
apa yang ditulis orang selama 1 pekan. Makanya tulisan beliau itu kasailil hadir. Beliau kalau nulis itu seperti air mengalir, nggak pakai jeda. Kalau kita akan nulis A, K, U, untuk telung huruf. Kata Ibnu nulisnya itu begini, itu namanya kasailil hadir. Maka tulisan beliau jelek, nggak bisa dibaca kecuali oleh orang-orang tertentu. Tulisan beliau jelek kecuali dibaca oleh orang-orang apa? Tertentu. Itu adalah beberapa kisah para penuntut ilmu dalam memperjuangkan sesuatu yang sangat berharga. Dan mereka hidupnya itu dihabiskan untuk ilmu lagi. Sudah tidak ada keinginan yang untuk memperbanyak harta, untuk memperbanyak jumlah tanah, memikirkan pangkat derajat yang tinggi. Tidak seperti itu lagi. Tapi keinginan mereka yang tertinggi adalah menuntut ilmu dan menghabiskan usianya untuk menuntut ilmu. Maka sangat disayangkan sekali jika di zaman sekarang banyak para pemuda menghabiskan waktu mudanya untuk sesuatu yang sia-sia. Hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mati. Dan itu dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, tasabbar ala murril jafa'i min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati wa man fatahu ta'lim wa tasababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa fa idza lam yakuna la'tibara lidatihi. Tasabar, bersabarlah, ala muril jafa'i min muallimin, terhadap sifat buruk yang dimiliki oleh pak guru. Para ikhwan sekalian di Rembang sekali waktu mungkin belajar bahasa Arab kepada Ustaz Abu Hudzaifah. Barangkali Ustaz Abu Hudzaifah memiliki akhlak yang kurang baik. Kalau marah gebrak-gebrak misalnya ya, kita harus sabar sebagai penuntut ilmu, harus sabar. Wa man lam yadhuq ta'allumi sa'atan, barang siapa tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, tajarra'a dhullal jahli tul hayatihi, maka ia akan terjerumus ke dalam hinanya jurang kebodohan sepanjang hidupnya. Menuntut ilmu itu pahit. Pahit nggak kita menuntut ilmu? Pahit. Ya, orang jualan dapat untung banyak, kita main tengok-tengok neng masjid. Kehilangan bensin, kehilangan waktu, tenaga pikiran. Tapi orang yang mengetahui kebesaran dan keagungan ilmu, tidak pernah dia merasa pahit, tidak pernah dia merasa rugi. Gitu. Barang siapa tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, dia akan terjerumus ke dalam jurang hinanya, jurang kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, dan barang siapa kehilangan waktu mudanya tidak dipakai untuk menuntut ilmu, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka takbirkanlah si pemuda tersebut 4 kali. Maknanya apa ditakbirkan 4 kali? Takbir 4 kali itu apa? Sholat jenazah. Jadi kalau ada pemuda kok tidak ngaji, takbirkan 4 kali. Sholati jenazah dia itu. Liwafatihi, karena dia telah mati. Wa dzatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, dan harga diri seorang pemuda itu terletak pada ilmu dan ketakwaannya. Fa illam yakuna la'tibara lidzatihi. Kalau pemuda tidak memiliki ketakwaan, tidak memiliki ilmu, maka dia adalah seorang yang tidak memiliki harga diri sama sekali. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi tersendiri, minimal bagi saya sendiri dan juga bagi para jamaah sekalian. Jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita bukan ke sesi tanya jawab. Kami mohon Ustaz untuk memberikan maksimal 3 pertanyaan, karena di rumah sudah tersedia device-nya.
Jazakumullahu khairan. Jadi sekarang saya akan ajukan pertanyaan bagi jamaah yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah buku. Yang satu untuk yang berjibah hanif, tulisan Ustadz Armen Halim Naro. Kemudian ada apa dengan riba, karya Ustadz Ami Nurbais dengan 76 dosa besar, tulisan Al-Hafidh Al-Zahabi. Jadi kitab Al-Kabair, terjemahan kitab Al-Kabair. Pertanyaan pertama, sebutkan dalil dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu agama. Silahkan. Ada? Atau dari hadis satu saja yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu agama dan bukan ilmu yang lainnya, bukan fisika, bukan kimia. Silahkan. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya benar, itu salah satu ayat, cuman tadi saya tidak sebutkan itu, tapi jawabannya benar. Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah. Jadi ilmu itu kaitannya dengan kalimat la ilaha illallah. Pilih buku yang mana, Pak? Di antara tiga ini. Belakang sendiri ini. Silahkan, Pak. Dari mana? Namanya siapa? Pak Antoni dari Rembang. Masya Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya suka bingung kalau disuruh membuat pertanyaan itu. Apa nama masjid ini? Ada yang tahu? Al-Mulk. Iya benar, silahkan Mas. Peserta yang paling jauh rumahnya dari sini. Itu pertanyaan klasik ya. Pilih yang mana? Yang belakang. Peserta yang paling jauh rumahnya. Ada yang dari Klaten sih? Dari mana paling jauh? Dari mana? Cilacap. Tinggalnya di Cilacap apa tinggal di sini? Tinggalnya di Jogja. Oh, memang sengaja untuk mengaji di sini. Masya Allah. Saya pernah ke Cilacap sekali. Antum Cilacapnya mana? Oh, Masya Allah. Saya pernah pengajian di Masjid Pertamina Cilacap itu beberapa bulan yang. Mas siapa namanya? Mas? Kosa. Silahkan. Ini di Cilacap ini. Ya, habis hadiahnya. Bagi para jamaah yang ada ingin pertanyaan silahkan disampaikan. Jika tidak ada, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kisah Imam Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari Al-Kufi. Ada soalan? Sambil menunggu saya akan bacakan kisah. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis, disampaikan ke meja ya. Di dalam kitab Qimatul Zaman Indal Ulama dituliskan biografi Imam Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari Al-Kufi Al-Baghdadi yang lahir pada tahun 113 Hijriah dan meninggal pada tahun 182 Hijriah. Sahibul Imam Abi Hanifah wa tilmidhuhu. Beliau adalah sahabat karib Imam Abu Hanifah sekaligus murid beliau. Wa nashiru ilmihi wa madhhabih, dan beliaulah yang menyebarkan ilmunya Imam Abu Hanifah. Yang menyebarkan ilmunya Imam Abu Hanifah. Beliau itu membahas satu ilmu, yubahathu wa huwa fin naz'i wadzama. Beliau membahas ilmu ngaji padahal beliau sedang sakaratul maut. An-nafasil akhir minal hayah, mengaji di nafas-nafas terakhir pada kehidupan beliau. Ba'da uwadihi fi mas'alatin fiqhiyah, beliau menyampaikan masalah ilmiah pada orang-orang yang menjenguk beliau, yaitu beberapa masalah fikih. Raja'an naf' biha li mustafidin aw muta'allimin, karena beliau berharap barangkali ada manfaatnya bagi orang yang mengambilnya. Wala yukhlil lahzatal akhirah min lahazati hayatihi, dan beliau tidak membiarkan saat-saat terakhir di kehidupan beliau min kasha fi mudzakarati ilmin wa ifadatin wasfadah, tidak membiarkan detik-detik terakhir dari kehidupan beliau dari memudzakarah ilmu, murajaah ilmu, memberi manfaat dan juga mengambil manfaat ilmu. Murid beliau Al-Qadhi Ibrahim bin Al-Jarrah Al-Kufi Thumal Masri mengatakan, Maridha Abu Yusuf, guru saya Abu Yusuf sakit.
Fa'ataituhu a'uduhu. Kemudian aku mendatangi beliau untuk menjenguk beliau. Fawajadtuhu mughma alaih. Dan saya mendapati beliau pingsan, jatuh pingsan, tak sadarkan diri. Falamma afaqa qala li, tatkala beliau sadar, beliau mengatakan kepadaku. Jadi ketika saya melihat ke antum itu, saya ngelihat lampu itu, ngelihat ke sini lagi nggak kelihatan tulisannya. Silau gitu, jadi cahaya tersimpan di sini, untuk membaca ini nggak kelihatan. Setelah sadar beliau mengatakan apa? Ya Ibrahim, kepada muridnya, wahai Ibrahim, ma taqulu fi mas'alatin, apa pendapatmu tentang masalah ini? Fi misli hadhil halah. Qultu fi misli hadhil halah, kata muridnya, engkau ini masih bertanya tentang masalah fikih dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi engkau mau mati, dalam kondisi engkau telah syarat. Qala, kata beliau, wala ba'sa bidzalika, tidak masalah yang seperti itu. Nadrusu la'allahu yanju bihi najin, kita mempelajari ilmu, barangkali akan ada yang terselamatkan dengan sebab ilmu tersebut. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ayyuma afdalu fi ramyil jimar, mana yang lebih utama tatkala seorang melempar jumrah, fi manasikil hajj, yaitu ketika haji. An yarmiyaha masyan aw raqiban, seseorang yang lebih baik melempar jumrah itu dengan berjalan atau dengan menaiki kendaraan. Qultu, kemudian dijawab oleh muridnya Ibrahim, raqiban, yang lebih utama adalah melempar jumrah dengan menaiki kendaraan. Qala akhta'ta, Abu Yusuf mengatakan jawabannya salah. Qultu masyan, kalau yang lebih utama adalah melempar jumrah dengan berjalan. Qala akhta'ta, Abu Yusuf mengatakan jawabanmu juga salah. Qultu qul fiha yaradallahu anka, kalau begitu kasih tahu jawabannya kepadaku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai engkau. Qala, beliau mengatakan, amma makana yuqafu indahu lid-du'a, adapun jika orang yang melempar jumrah itu ingin berhenti dan berdoa, fal afdalu an yarmiyahu masyian, maka yang lebih utama bagi dia adalah melempar jumrah sambil berjalan, karena dia ingin berdoa di situ. Wa amma makana la yuqafu indahu, adapun jika orang melempar jumrah itu tidak ingin berhenti untuk berdoa, fal afdal an yarmiyahu raqiba, maka yang lebih utama bagi dia adalah melempar jumrah dengan menaiki kendaraan. Tsumma qumtu min indihi, kemudian aku berdiri dari tempat tersebut, meninggalkan dia untuk pulang. Fama balagtu bi babidarihi, belum sampai saya mencapai pintu keluar rumah beliau, hatta sami'tu surraha alaihi, sampai saya mendengar tangisan yang keras. Fa idza huwa qad mata rahmatullahi alaihi, ketika aku menoleh ternyata dia sudah meninggal dunia. Itu semangat yang luar biasa dari para ulama kita di dalam menuntut ilmu dan mempelajari ilmu, sampai di detik-detik terakhir pun masih sempat. Disebutkan dalam kisah yang lain, ya, pendiri madrasah Al-Jauziyah, kalau saya tidak salah ingat, itu senantiasa mengajar di pondok dan tidak pernah mau keluar dari pondok untuk urusan apapun. Pokoknya saya tidak bisa meninggalkan ilmu dan pelajaran ilmu. Sampai satu ketika anak beliau wafat, meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia, beliau sholati anaknya, lalu jenazah anaknya diangkat, beliau diantarkan sampai pintu gerbang madrasah, pintu gerbang pondok, dan beliau mengatakan, mohon maaf anakku, aku tidak bisa mengantarmu sampai ke pemakaman terakhir karena pondok tidak bisa diliburkan. Sampai anaknya meninggal itu dia tidak meliburkan pelajaran agama di pondoknya. Seperti itu pengorbanan para ulama kita. Dan kita tidak mengharap jamaah yang hadir di sini itu mencapai derajat yang demikian hebatnya, karena yakin kita tidak akan mampu. Benar tidak? Tidak akan mampu. Tetapi minimalnya kita menyerupai mereka. Inna tasyabbuha bil kirami falahu, karena menyerupai orang-orang yang mulia itu adalah kemenangan. Kalau kita tidak seperti mereka, minimalnya kita menyerupai mereka. Illam takunu mithlahum fatashabbahu inna tashabbuha bil kirami falahu. Jika kalian tidak mampu meniru mereka,
minimal engkau menyerupai. Nek ora iso padha persis, minimal ya dipadake. Karena menyerupai orang-orang yang mulia adalah kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak adalah seorang akhwat yang ingin menuntut ilmu, tetapi jarak antara rumah dengan tempat kajian sangat jauh, dan kajiannya dimulai malam hari. Yang anak tanyakan, bagaimana hukum seorang akhwat keluar malam untuk mendatangi kajian, dan apa yang harus anak lakukan agar bisa menuntut ilmu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusafirul mar'atu ila ma'adhi mahramin. Sebelum terluka, saya ingin sampaikan satu hal, bahwa menuntut ilmu itu berlaku untuk laki dan wanita. Imam Malik bin Anas satu ketika punya mantu laki-laki. Mantu laki-laki ini seorang penuntut ilmu sejati. Gitu. Ketika malam hari pengantin baru ini, si laki-laki ini untuk menikahi putrinya Imam Malik. Ketika malam hari dia mau pergi, saya mau pamit dulu. Mau kemana engkau? Ditanya sama istrinya. Saya ingin menghadiri pengajiannya bapakmu, pengajiannya Imam Malik bin Anas. Apa kata istrinya ini, pengantin baru ini? Ijlis u'allimuka ilma abi. Duduklah engkau di sini, aku akan mengajari seluruh ilmunya Imam Malik. Maknanya putrinya Imam Malik ini menguasai ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Imam Malik, dan menunjukkan para wanita kaum muslimah di zaman dulu pun juga semangat menuntut ilmunya juga luar biasa. Di zaman sekarang pun juga ada, ya, Abdillah, putrinya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, menulis beberapa kitab, ya, dan beliau seorang ulama wanita. Di antara kitab yang terkenal dan beredar luas di negeri kita adalah Nasihati lin Nisa, nasihatku untuk para wanita muslimah. Jadi hendaknya para wanita muslimah juga semangat di dalam menuntut ilmu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu termasuk jajaran para ulama di kalangan para sahabat, dan beliau wanita, dan beliau termasuk jajaran para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita baca hadis kan, an Aisyata, an Aisyata, an Aisyata. Maka seorang muslimah juga harus memiliki ilmu, apalagi kelak ia akan mendidik anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau ibunya enggak punya ilmu, gimana mau ngajari anaknya? Jadi seorang wanita harus menuntut ilmu. Hanya saja metode di dalam menuntut ilmu harus tidak boleh keluar dari koridor syariat. Nabi bersabda, la tusafirul ma'atu illa ma'adhi mahramin. Seorang wanita tidak boleh pergi bersafar kecuali disertai dengan mahram. Safar itu bagaimana? Safar itu diperselisihkan para ulama. Sebagian membatasi minimal 80 kilo, sebagian lebih, sebagian kurang. Dan di dalam dalil tidak ada batasan secara khusus yang menyebutkan 80 kilo, 60 kilo, nggak ada. Karena ukuran kilo pun juga baru ada di zaman sekarang gitu. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merojihkan pendapat yang mengatakan syariat dalil-dalilnya tidak pernah membatasi dengan batasan pasti tentang jarak minimal safar. Ketika tidak ada batasan pasti, maka safar itu dikembalikan kepada urf, kebiasaan di masing-masing daerah. Nek lelungan adoh, pergi jauh, safar itu minimal warga Rembang itu nganggep adoh itu berapa? Nah, itu yang disebut dengan safar. Selama jarak antara tempat tinggal akhwat ini dengan tempat pengajiannya itu sudah mencapai jarak yang jauh, maka si akhwat ini tidak boleh melakukan perjalanan kecuali disertai oleh mahramnya. La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Mahram itu orang yang haram untuk menikahi dia. Ayahnya, saudaranya, adiknya, ya, saudara ibu, saudara bapak, kakeknya, dan seterusnya. Kalau tidak, maka dia tidak boleh melakukan safar. Apalagi di malam hari, sudah safar di malam hari lagi. Karena Allah Ta'ala memerintahkan, wa waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan tetaplah kalian berada di rumah kalian dan janganlah kalian keluar berdandan seperti gayanya orang-orang jahiliyah. Jadi akhwat hendaknya meminta ayahnya untuk ngantar pengajian,
meminta adiknya, meminta kakaknya, meminta mahramnya untuk nganter, ya merengek-rengek agar diantarkan pengajian. Siapa tahu nanti justru bapaknya, adiknya, saudaranya juga akan mendapatkan hidayah dan sama-sama menghadiri pengajian. Kalau tidak ada, si akhwat ini tetap bisa menuntut ilmu, apalagi di zaman sekarang. Ya bisa membeli buku-buku agama, bisa mendengarkan ceramah-ceramah, rekaman video, audio, MP3, ya. Kemudian rekaman bahasa Arab, rekaman ilmu akidah, manhaj dan seterusnya, mendengarkan radio, pasang parabola yang ngaji di rumah, dan menjalin hubungan intens dengan para akhwat yang lain agar saling menasihati. Dan yang lebih penting lagi adalah kami menasihatkan untuk segera menikah saja dengan ikhwan penuntut ilmu juga yang soleh, agar dia kemana-mana aman sudah, ngaji sama suaminya, berangkat bareng, gitu, berangkat bareng, dan jangan pakai proses pacaran, karena itu dilarang. Kalau ada mengatakan pacaran itu haram, itu keliru. Pacaran itu halal, syaratnya satu, menikah dulu, baru menjadi halal, gitu ya. Dan itu lebih aman, dan karena laki-laki itu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan ya suami yang soleh, yang juga seorang penuntut ilmu yang sejati, agar bisa saling mendukung satu sama lain di dalam menuntut ilmu. Dan jangan lupa yang terakhir, berdoa, minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang ma'thur, bisa dilihat di dalam kitab Hisnul Muslim, doa dan zikir sehari-hari yang ditulis oleh Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Saya ingin bertanya, silahkan, bagaimana cara menundukkan hawa nafsu agar ana senantiasa semangat dalam menuntut ilmu? Karena jika saya pulang dari kajian, saya lebih sering menyia-nyiakan waktu dan tidak lagi semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Dia harus mencari lingkungan yang baik, lingkungan para penuntut ilmu, dan dia harus berkawan dengan orang-orang yang saleh. Karena pepatah Arab mengatakan as-sahbu sahib, as-sahbu sahib, seorang teman itu akan menarik. Dan kualitas seseorang itu tergantung dengan kualitas teman karibnya. Kalau kita, maka masing-masing kita introspeksi diri, kita itu akrab, punya teman karib, itu seperti apa kualitas agamanya, seperti apa semangat dia di dalam menuntut ilmu, seperti itu pula lah kualitas kita. Jadi mulai hari ini kita mencari kenalan orang-orang yang menuntut ilmu. Karena orang-orang menuntut ilmu itu kalau mendapati saudaranya melemah, futur, ya, dia akan mengingatkannya, menyemangatinya. Seperti itu yang pertama. Yang dua, tinggalkanlah maksiat, karena kemaksiatan itu akan memberi pengaruh besar, membuat kita menjadi lemah semangat, patah arang. Ya, kemaksiatan itu. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajari kalian. Apa itu ketakwaan? Yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangnya. Maksiat itu ditinggalkan. Dan tinggalkan teman-teman yang kita yang mengajak kepada kemaksiatan. Hijrah, syaratnya memang harus berani berlaku tegas. Kalau pakai ya kita nggak akan bisa keluar dari kungkungan tersebut. Ada hadis sahih tentang seorang yang membunuh 99 nyawa. Apakah dosa saya bisa diampuni, Pak Ustadz? Pak Ustadz ini ahli ibadah tapi bukan ahli agama, bukan ahli ilmu. Oh, enggak bisa, Mas. Sampean sudah bunuh 99 kok diampuni, sudah terlalu besar dosa sampean. Kalau sama-sama tidak diampuni, ya sudah, sampean aja sekali tak bunuh. Wong sama-sama enggak diampuni, dibunuh Pak Ustadz ini. Datang lagi sama Pak Ustadz kedua, Pak Ustadz saya sudah bunuh 100 nyawa, skornya sudah 100, kill count. Tahu kill count? Skor pembunuhan itu. Saya sudah 100 orang saya. Kalau saya tobat enggak saya diampuni. Apa kata Pak Ustadz yang ahli ilmu ini? Bisa diampuni. Saatnya apa? Kamu hijrah, tinggalkan teman-teman kamu itu. Kamu menuju ke tempat yang lebih baik lagi, yang lebih soleh. Kemudian dia melakukan hijrah, di tengah jalan meninggal dunia dan tobatnya diterima oleh Allah.
Jadi syaratnya memang harus hijrah. Teman-teman kita yang tidak semangat menuntut ilmu itu bukan berarti kita terus putus, tidak tegus apa tidak, tetapi jangan dijadikan sebagai sedulur sinorowedi, jangan dijadikan sebagai waliun hamim, kawan karib yang seperti saudara, jangan. Tapi saya sama dia ini sudah sangat dekat sekali, ya, jangan dekat. Dekatlah kepada orang-orang yang saleh. Nabi Musa saja tidak mampu kalau sendirian, dan beliau berdoa meminta kepada Allah agar diberikan teman pendukung yang senantiasa mengingatkan, memperingatkan dan mendukung kebaikan. Lalu Allah memberikan siapa? Nabi Harun. Kita manusia biasa juga begitu. Gitu. Jadi yang pertama apa tadi? Tinggalkan maksiat. Yang kedua, tinggalkan teman-teman kita yang senantiasa ngajak nongkrong. Di dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama itu disebutkan ada satu kisah. Seorang ulama itu apa namanya? Namanya Amir bin Abdi Qais, salah seorang ulama tabi'in minaz zuhad. Beliau salah seorang ulama yang zahid. Anna rajulan qala lahu, seorang lelaki berkata kepada beliau, "Kali ini, Mas, kita duduk sebentar, kita ngobrol-ngobrol." Diajak ngobrol. Apa kata beliau? Faqala lahu Amir bin Abdi Qais. Ya, Amir bin Abdi Qais mengatakan, "Amsikis syamsa." Boleh kita ngobrol sebentar di sini, tapi syaratnya hentikan dulu matahari. Matahari itu tolong dihentikan dulu, kata beliau. Ya'ni auqif lisyamsa. Maknanya apa? Tolong matahari itu dihentikan untukku. Wahbisha 'anil masiri hatta ukallimaka. Dan jangan dibiarkan matahari itu beredar di peredarannya. Kalau matahari sudah berhenti, saya mau ngobrol sama sampean. Fa inna zamana mutaharrikun daibul mudhi, karena zaman itu waktu itu senantiasa berjalan. Kok waktu digunakan untuk sia-sia ngobrol sana, ngobrol sini, wedangan sana, wedangan sini. Ya takallamu gharban wa shimalan, ya berbicara ngalor ngidul, ngiran ngulon, apalagi isinya ghibah. Jadi kebiasaan nongkrong kalau nggak ada sesuatu yang penting itu jangan dilakukan. Kalau kita diajak teman kita nongkrong, bilang saja hentikan dulu matahari. Kalau diajak ngaji, let's go gitu. Karena teman-teman ini apalagi yang masih muda itu kebanyakan suka memiliki kebiasaan apa? Nongkrong-nongkrong, kongko-kongko, ya di warung-warung, di mal-mal yang nggak punya modal, itu perapatan, buk-buk, pos ronda, itu tidak ada gunanya. Tinggalkan teman, cari teman yang soleh, tinggalkan kemaksiatan. Yang keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah, minta dibersihkan hati kita ini. Karena ilmu itu cahaya, nur Allah. Ya, Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Waqi' Ibnul Jarrah. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, lemah semangatku di dalam menuntut ilmu. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan Waqi' guruku memerintahkan aku agar meninggalkan maksiat. Fa inna ilmallahi nurun, karena ilmu Allah itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang hatinya penuh dengan kemaksiatan. Konon katanya di sebagian kitab disebutkan Imam Syafi'i itu kenapa hafalnya melemah? Gurunya bilang jangan maksiat kamu. Dia ngeleng-ngeleng, maksiat apa ya? Dia ngelihat ada seorang wanita jilbabnya itu tertiup angin, dan secara tidak sengaja beliau melihat rambutnya wanita ini. Lalu hafalannya menjadi turun. Kita tadi kesini sudah lihat berapa rambut? La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ngaji semangat, pulang lemes, itu tidak lain dan tidak bukan kecuali karena maksiat. Maka tugas kita berdoa agar Allah membersihkan jiwa kita. Kita itu tidak pernah berdoa, sekalinya berdoa mintanya duit, sekalinya berdoa mintanya istri, sekalinya berdoa mintanya urusan dunia. Berdoalah agar Allah membersihkan jiwa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan jiwaku ini ketakwaan, kesuciannya. Wa zakkiha, dan sucikan jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha,
Engkau adalah wali bagi jiwaku dan Engkau adalah pemilik jiwaku. Dalam hadis yang lain disebutkan qulubul insan baina asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa sya'. Hati manusia itu ada di antara jari jemari Allah. Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Mintalah hidayah kepada Allah, minta semangat, minta dibersihkan jiwanya agar kita lebih energik lagi di dalam menuntut ilmu. Bagaimana mensikapi ustadz-ustadz yang berpaham radikalisme atau Syiah kadang-kala memukul dari ayat Al-Quran, menukil ya dari ayat Al-Quran dan hadis yang disampaikan ustadznya. Kita tidak hanya cukup pakai Al-Quran dan hadis, tetapi pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis harus cocok dengan pemahaman as-salaf, pemahaman para sahabat. Makanya di awal saya bacakan syair kan, ya, madaru manhajina kitabu ilahina wa sunnatul asma sunnatu ahmadi thummal huda. Yang ketiga, hadiyus sahabati ba'dahu khairul ula min ahli qarnin amjadi ilzam khutahum muqtadi atharahum dunabtida'in aw huluwin tas'adi. Di antara poros di dalam kita beragama adalah petunjuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap pemahaman yang menyimpang dari pemahaman sahabat itu jangan diambil. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Kalian akan melihat perselisihan yang banyak, maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia orang kafir. Ini ayatnya benar, tapi sama orang-orang ini hanya dibaca ayat pahami sendiri. Barang siapa tidak pakai hukum Allah kafir. Negara kita kalau ada orang nyolong tidak dipotong tangannya, kalau ada orang zina tidak dirajam, mereka tidak pakai hukum Allah, berarti negara ini negara kafir. Ayatnya ini suratul Maidah, ayatnya ada, hadisnya ada, tapi pemahamannya benar apa enggak? Ibnu Abbas, sahabat Nabi, turjumanul Quran, itu menyatakan dalam banyak riwayat, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia orang kafir adalah kufrun la yanqulu anil millah, kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak menyebabkan orang murtad dari agama, kekufuran yang bukan kekufuran, maknanya kufur asghar. Kufur itu ada kufur akbar, ada kufur asghar. Ketika ada orang baca ayat ini mengkafirkan negara, ada ayat ini tidak mengkafirkan, yang mengkafirkan cuma baca ayat, yang ini menafsirkan ayat dengan sahabat, kita pilih pemahaman sahabat atau pemahamannya Pak Ustadz? Pilih pemahamannya sahabat Nabi. Kalau kita sudah berpegang teguh dengan hal ini, kita tidak akan bingung lagi. Jadi setiap statement yang aneh kita cari tahu benar nggak sahabat punya pemikiran seperti itu. Dan contohnya akan banyak sekali. Itu hanya satu contoh dari sekian banyak contoh. Maka menurut ilmu agama itu juga harus hati-hati. Inna hadzal ilma dinun fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihatlah dari siapa engkau mengambil agama kalian. Milih Pak Guru ngaji itu hati-hati, harus selektif, karena itu makanan untuk roh kita. Kalau makanan untuk jasad kita hati-hati. Oh ini ada nasi, minggir. Oh ini ada lemak, minggir. Oh ini ada kolesterol jahat, minggir. Ini untuk kepentingan perut, untuk kepentingan hati agama kok kita asal-asalan ngambil ilmu. Jadi harus selektif mengambil ilmu dari dai-dai yang mengajarkan manusia Al-Quran dan Sunnah dan mengajak mereka kembali kepada pemahaman as-salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan, saya meminta yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.